101,1 Smart FM The Spirit of Indonesia. Kembali lagi Smart Listener, masih bersama Rifa Majid di Afternoon Drive dalam obrolan kita soal efektivitas subsidi penangkal pandemi ya. Saya mau ke Pak Hadi dulu lagi. Yang baru bergabung, oh ya, Pak Hadi udah bergabung ya melalui Zoom kita sore hari ini. Pak Hadi? Iya, halo. Oke, Iya. baik. Pak, saya ingin ini Pak, kan tadi Bapak sudah di sesi sebelumnya Bapak udah menyampaikan bahwa Makassar itu adalah daerah penerima atau yang mendapatkan anggaran paling besar ya, salah satu yang terbesar di Indonesia dibanding daerah-daerah lain yaitu 700 M untuk penanganan COVID-19. Tapi Bapak sendiri melihat apakah sejauh ini bantuan, kemudian subsidi-subsidi yang diberikan kepada masyarakat yang sudah efektif begitu? Kalau belum, poin-poin apa seharusnya yang harus difokusi lagi oleh pemerintah dan harus diperbaiki agar ini bisa betul-betul tepat sasaran? Iya. Halo. Ya. Jadi saya melihat ya memang penganggaran penganggaran itu sampai angka begitu. Yang jadi pertanyaan, apakah dari pusat sudah memberikan dengan angka begitu? Ini yang jadi masalah kan? Mm-mm. Ya nanti nah ini yang ingin tahu lah dari pihak ya pemerintah. Tapi yang jelasnya refocusing di setiap SKPD itu ada 40-50%, bahkan kami juga pun ya di refocusing juga di DPRD itu. Nah, bagaimana dengan penganggaran itu sesuai dengan realita yang ada? Ya, taruhlah misalnya saya dari awal ya untuk kelanjutan PSBB yang kedua itu sudah mengatakan ya barangkali perlu dievaluasi dulu PSBB yang pertama itu, baru kita lanjut kepada PSBB yang kedua. Ya, tapi PJ Wali Kota yang lama langsung menyambung ya, karena memang tidak efektif. Tidak efektifnya adalah suasana kita adalah suasana Ramadan. Ibu-ibu ramenya itu pada asar karena mereka mempersiapkan menu buka puasa. Yang kedua ini menghadapi Lebaran. Ya kebiasaan kita itu ya pemenuhan kebutuhan Lebaran itu asumsinya adalah penyediaan daripada apa yang mau dikonsumsi di hari Lebaran. Ya tentu mereka mau mencari itu apa yang disediakan. Nah sebenarnya paling bagus kalau PSBB yang kedua itu dilanjut setelah ya Lebaran. Oke. Ya sehingga ini. Nah, bagaimana penerapan anggaran yang ada? Ya kita sih belum melihat secara real ya kemana pos-pos anggaran itu dikemanakan ya. Ya pos-posnya. Karena mohon maaf ya ada data saya di sebuah ya rumah sakit medis dan tim perawat H-1 ya menjelang Lebaran mereka belum mendapatkan daripada ya yang seharusnya mereka dapatkan dari haknya itu. Ini ada apa? Ya ada apa ini? Kasihan mereka. Saya sedih sekali mendengarkan hal itu. H-1 mereka belum terima. Ini perawat dan medis di sebuah rumah sakit. Ya mudah-mudahan ya PJ Wali Kota yang baru ini ya mampu melihat realita yang ada. Jangan sampai kita terlalu istilahnya borro ya, terlalu borro sekali di Makassar, dana di besar sekali kedengaran. Tetapi realitanya yang untuk dianggarkan itu belum sampai. Ada apa? Saya cari tahu ternyata ya ada mekanisme administrasi yang susah untuk ya dikeluarkan anggaran itu. Nah ini yang jadi masalah di Makassar. Ya terkadang bendahara lebih jitu dibandingkan kadisnya. Ya terkadang bawahan ini dia lebih angkuh dibandingkan atasannya. Oleh karena itu saya sudah menyampaikan ke PJ Wali Kota yang baru, tolong ya itu bawahan-bawahan yang sombong, yang arogan diganti itu di pemerintahan. Okay. Ya, jangan sampai ini yang merusak atasannya. Ya. Baik. Ini yang jadi makanya pemerintahan itu tidak boleh ya
tersentuh dengan ya arus-arus politik yang akan datang ini. Ya, karena ini yang saya lihat kenapa saling mencurigai bahwasanya di sini ada aspek politiknya, aspek politik dan sebagainya. Ini yang bahaya. Padahal ini emergensi. Oke, berarti agar efektif begitu yang saya tangkap Pak ya, silakan dikoreksi. Anggaran ini, serapannya, penyalurannya, termasuk juga subsidi kepada masyarakat tidak berjalan efektif karena terkendala oleh masalah mekanisme administrasi, begitu Pak ya, sehingga kelihatan anggarannya besar tapi penyalurannya yang tidak terasa langsung, begitu ya, seberapa besar begitu yang diterima masyarakat. Mungkin akan tersalurkan, cuma barangkali ini yang lamban. Karena tadi itu masalah administrasi ya. Baik, lamban begitu ya. Oke, kami catat. Nah, sekarang saya mau ke PDAM begitu. Jika misalnya efektivitas subsidi yang diberikan oleh PDAM sudah sampai langsung kepada masyarakat, sejauh apa efektivitasnya Pak Rusli, dan kemudian dari mana PDAM mengukur itu? Ya. Kalau tadi kan kalau DPRU udah tahu nih ada indikator-indikator yang mereka lihat. Kalau PDAM seperti apa? Kalau terkait dengan masalah subsidi yang kita berikan kepada masyarakat, khususnya pada penggratisan itu ya, tentu PDAM itu kan pasti akan merasakan betul-betul merasakan, karena kan secara sistem dia langsung tidak perlu mengutak-atik lagi, mencari-cari lagi, karena dia langsung tersaji. Begitu masuk awal bulan, misalnya bulan Mei ini, langsung tersaji bahwa R1, R2 ini loh dia punya pelanggan, dan langsung terkat di situ dia punya ini pembayaran. Dianggap lunas ya, dianggap lunas. Kemudian kalau persoalan efektivitas terkait masalah bantuan-bantuan PDAM yang disalurkan kepada Dinas Sosial itu ya lillahi ta'ala, PDAM saja ikhlas saja memberikan bantuan itu kepada kepada masyarakat yang terdampak pandemi ini. Selanjutnya yang akan menyalurkan itu bantuan-bantuan itu kita serahkan sepenuhnya kepada dinas terkait. Jadi ya seperti itu. Baik, tapi Pak, saya penasaran nih ya. Oke, mungkin memang ada beberapa golongan khusus yang diberikan keringanan atau penggratisan subsidi dari PDAM begitu. Tapi jika misalnya ada golongan tertentu yang mereka terdampak tapi tidak tergolong dalam yang mendapatkan subsidi, apakah juga ada kebijakan lain dari PDAM begitu? Ya, sebenarnya kalau terkait dengan masalah itu, kalau berbicara masalah orang yang terdampak terhadap pandemi corona ini, tentu semua masyarakat terdampak sebenarnya. Tidak ada yang tidak terdampak. Cuman kita melihat dari segmen itu, tentu ada yang paling terdampak dengan persoalan corona. Itu yang kita maksud tadi, bahwa mereka yang berada pada masyarakat yang betul-betul berpenghasilan rendah. Itu yang kita berikan subsidi ya, kita berikan penggratisan. Karena kalau dampak ya kita semua terdampak. PDAM juga terdampak sebagai perusahaan. Ya, kita punya biaya operasional itu meningkat karena kenapa? Bahan-bahan kimia itu kan menjadi mahal sebenarnya. Ada peningkatan dari sedikit dari cost operasional yang dikeluarkan oleh PDAM Kota Makassar. Kemudian selain itu, PDAM juga kan memberikan bantuan itu suplai air ke tandon-tandon yang kita sebar di seluruh sudut-sudut Kota Makassar, tempat-tempat kami seperti pasar itu. Sekarang itu kan tandon-tandon itu kurang ada sekitar lebih 100 tandon itu, dan kita harus mensuplai air itu per 2 hari 3 hari itu sampai 85.000 liter, dan itu gratis kita berikan kepada ini. Demi apa? Demi supaya pandemi corona corona ini bisa tidak menyebar, dengan mengajak kepada masyarakat untuk dapat selalu mencuci tangan pada setiap beraktivitas di luar rumah. Seperti itu. Baik. Nah, karena kita ada di sesi terakhir juga untuk Pak Hadi dan juga Pak Rusli, saya ingin ini pertanyaan terakhir begitu ya. Pada sejatinya ketika subsidi diberikan atau bantuan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, itu salah satunya adalah ketika masyarakat diminta untuk diam di rumah begitu ya. Ada pemberlakuan PSBB. Tadi Pak Hadi sudah mengatakan evaluasinya sebaiknya PSBB dilakukan setelah Lebaran begitu ya. Itu juga berkaitan dengan PDAM yang memberikan subsidi karena ekonomi masyarakat terganggu begitu. Nah, tapi kan sekarang Makassar sudah tidak memberlakukan PSBB lagi. Begitu juga ya untuk PDAM. Sampai kapan sebenarnya bantuan ini terus disalurkan kepada masyarakat
efektifnya? Apakah berlangsung terus atau selama pandemi ini masih ada, atau ada waktu-waktu tertentu yang oke, kita udah stop nih bantuan kepada masyarakat? Saya ke PDAM dulu. Ya, kalau PDAM itu memang sudah memberikan batasan sampai 3 bulan ke depan. Jadi sampai dengan bulan Juli. Berarti selanjutnya nggak ada kelanjutan lagi? Selanjutnya nanti kita lihat. Dan itu di dalam rapat terakhir pada saat penentuan berapa bulan kita berikan itu bersama dengan Dewan Pengawas. Itu memberikan 3 bulan pertama dulu. Nanti kita lihat lagi bagaimana perkembangan daripada pandemi virus corona ini. Oke, baik. Pak Hadi, kalau untuk pemerintah Kota Makassar sendiri, dari pengamatan Dewan, kira-kira sampai kapan seharusnya subsidi terus diberikan? Ya, yang pertama adalah ya kalau melihat kita ini di Makassar yang masuk zona merah, ya tentu kita belum bisa mengukur ya sampai bulan depan sampai ini tidak. Tetapi kita melihat realita kenapa sampai ada new normal lagi yang diterapkan oleh pemerintah. Sebenarnya ini adalah untuk apa? Ya masyarakat diberikan kebebasan untuk mencari nafkah. Ya, karena pemerintah kalau mau menanggung ini ya ekonomi masyarakat, negara-negara Indonesia ini, Kota Makassar ini tidak terlalu kaya. Kalau menurut kami tidak terlalu kaya. Ya, yang jadi ini saja masalah bansos saja belum selesai sampai sekarang. Ya, sembako. Ya, oleh karena itu kita inginkan bahwasanya ya saya melihat ya saya belum bisa ini karena di rumah sakit sendiri ya betul ya angka kesembuhan alhamdulillah hari ini besar ya, tapi juga masih ada kenaikan angka positif ya. Oleh karena itu kita berharap ya yang diberikan sembako ini tentu nantinya setelah ada ya dibebaskan lagi orang keluar untuk mencari maisanya, mencari nafkahnya, ya tentu yang pembagian sembako itu bisa terus dijalankan sesuai dengan ya tingkat keberadaan masyarakat seperti di PDAM tadi ada R1, R2 gitu. Ini kan semua kena dampak. DPRD juga kena dampak. Ya, kita nggak ada lagi reses, nggak ada lagi sosper. Iya. Ya. Jadi semua kena dampak, tapi coba lihatlah orang yang paling bawah ini. Baik. Seperti yang barangkali dijalankan oleh PDAM, R1, R2 itu. Oke, baik. Berarti setelah sekarang PSBB sudah tidak diberlakukan, ada new normal lagi yang digagas, lokal new normal kalau dari pemerintah Kota Makassar begitu, masyarakat diberikan kebebasan, berarti ada kemungkinan subsidi ini akan terhenti atau nanti akan dilanjutkan tergantung dengan kondisi masyarakat, begitu Pak? Sekali lagi ini masih ada ya, pembagian sembako masih ada. Karena dana kami yang kami refocusing itu dana reses dan ini belum dibelanjakan sembako tapi sudah masuk di pemerintah. Baik. Oke. Terima kasih masih banyak. Ada pembagian sembako ya. Oke, semoga tersalurkan dengan baik ya, dan kita berharap bahwa subsidi-subsidi bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat secara keseluruhan atau khusus bagi yang benar-benar terdampak pandemi COVID-19 ini bisa diterima sesuai sesuai dengan datanya masing-masing sampai ke tangan yang tepat begitu ya. Terima kasih banyak untuk Pak Hadi untuk waktunya sudah berbincang bersama kami di Afternoon Drive untuk sore hari ini. Untuk Pak Rusli juga terima kasih banyak untuk waktunya bersama kami. Dan untuk Anda smart listener, semoga perbincangan ini bermanfaat. Petik hikmahnya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, itu yang paling penting ya. Menjaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak, hindari keramaian agar kita juga terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Terima kasih sekali lagi, dan Rifa Majid masih akan menemani Anda lanjut di Afternoon Drive. Jangan kemana-mana.